Halo Syuti! Jadi, di Vol 3 ini kita akan ngebahas tentang komunikasi terhadap klien ya, terhadap customer gitu. Tentunya ini customer shoot foto produk dan ini sepengalamannya gue gitu, sepengalamannya gue. Oke, nggak perlu berpanjang lebar. Gue nggak tahu pertanyaannya ini apa. Gue harus berpikir keras di video ini, capek tapi gue enjoy karena video ini akan menjadi sebuah video pembelajaran gue juga di saat gue bingung dan gue lupa. Ya gue tinggal ngeliat video gue. Dan di saat tim gue nggak bisa, tinggal ngeliat video gue juga gitu. Karena gue udah ngejelasin di sini. Terima kasih lah buat para tim konten udah membuat sebuah tema ini. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, apa alasan komunikasi yang baik itu penting? Alasannya, padahal ini sebenarnya gampang banget. Cuman ada cumannya. Kenapa masih ditanyain? Karena itu penting. Karena itu penting. Komunikasi yang baik itu bisa menjalin silaturahmi yang pertama. Itu jangka panjang. Komunikasi itu emang nggak bayar. Itu nggak bayar. Itu tuh skill. Bukan apa ya? Bukan bawaan lahir tuh bukan. Itu skill. Tapi itu tuh investasi jangka panjang gitu. Silaturahminya jadi terjaga. Orang itu kenal sama kita. Dan bahkan kalau lu misalnya jualan produk atau misalnya apa, pasti lu sering ngasih tahu tentang benefitnya. Tentang yang dimana, produk gue ini menggunakan bahan premium, terus juga dicetaknya juga terbatas, terus dipakai oleh orang-orang yang hebat gitu kan misalnya. Biasanya orang cenderung gak mau beli karena ya emang kayak gitu jualannya gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan komunikasi yang baik gitu, yang sesuai sama orang tersebut ya, sesuai dengan gaya bicaranya dia ya. Intinya sih masih dengan kategori yang nyaman lah ya. Gua nggak tahu ya ini penilaiannya kayak gimana setidaknya, dan itu bisa dipelajarin. Penting karena itu menusuk emosi gitu. Maksudnya kayak menghajar atau menyasar emosionalnya. Lu pernah nggak sih beli ke suatu tempat, toko tersebut rasanya biasa-biasa aja, ini misalnya makanan gitu, tapi yang dagangnya, yang ngejaganya itu ngomong sama kita itu nyambung gitu, enjoy, dan lu akan kembali ke situ hanya untuk ketemu orang itu. Dan ujung-ujungnya beli juga gitu. Oleh karena itu kan yang dihajar sama si pelayan ini, yang penjaga ini kan berarti emosionalnya lu gitu, secara emosinya gitu. Gue nyaman nih, dan itu akan biasanya jangka panjang. Tapi kalau misalnya produk membahas tentang benefit, ini nggak salah juga, tapi kalau ngebahas tentang benefit, ya semua penjual punya benefitnya. Tapi komunikasi yang baik, tidak semua business owner atau admin sales atau pedagang atau penjual itu punya itu. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Dan itu yang dijaga baik-baik sama shoot foto produk. Begitu juga dengan gue. Walaupun gue ngomongnya ceplas-ceplos, gue elu, kadang kasar, kadang apa, ya tergantung tempatnya gitu. Gue kadang ngomong sama ini harus kayak gini, ngomong sama ini juga harus kayak ini gitu. Beda lagi gitu ibaratnya, karena itu harus dipelajari dengan baik. Itu harus gue jaga. Sebenarnya kalau misalnya secara sistem kerja, gua punya jam kerjanya. Admin sales atau customer service itu punya jam kerjanya. Di situ adalah waktu yang tepat untuk merespon klien. Kenapa? Karena memang kita batasin. Kita harus atur gitu, karena manusia itu bukan robot. Kayak lu aja sih, lu nggak mungkin kan, lu nggak tidur gitu. Otomatis ya lu harus waktuin kapan lu harus bisa ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang, dan kapan juga lu harus diem, nggak ngomong sama mereka. Nah, kalau di shoot foto produk, ya gue menggunakan jam kerja dari ada yang dari jam 9 sampai jam 5 sore, ada yang dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jadi secara keseluruhan, kita shoot foto produk tuh mampu berkomunikasi sama kalian, sama kamu, sama lu nih, itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tentunya menggunakan dua admin yang berbeda, karena nggak mungkin dong dia dari jam 9 sampai jam 10, 12 jam lebih loh. Pasti bosan lah, pasti dia nggak akan memberikan treatment yang terbaik buat lu gitu. Nah, itu soal teknis kerjanya. Tapi kalau waktu yang tepat adalah di saat lu udah berhadapan. Nah, kalau di saat lu udah dapet chat, disitulah komunikasi yang seharusnya terjadi. Komunikasi yang baik seharusnya terjadi itu pada saat lu udah ngelihat chatnya dia gitu. Lu udah ngebuka chatnya dia,
kalau misalnya lu via chat ya, tapi kalau ketemu sama orang ya lu udah berpapasan, dia udah hey gitu. Ya kita juga harus langsung bales. Pada saat itu adalah saat yang tepat. Jangan malah ditunda, karena kalau ditunda, ya kalau ditundanya belum ngerit sih masih it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ditunda pas lu udah ngerit gitu, lu udah lihat, itu menurut gua bukan menjadi sebuah attitude yang baik. Itu sih waktu yang tepat menurut gua. Oke. Platform shoot foto produk untuk berkomunikasi dengan para klien kita, para customer kita, para shooty semuanya. Yang pertama itu platformnya adalah Instagram, sosial media Instagram. Itu udah pasti lewat Storygram ya, lewat konten-konten yang kita sediakan untuk teman-teman gitu, untuk para shooty. Yang kedua adalah WhatsApp. Nah, itu WhatsApp udah pasti karena kita memang komunikasi terakhir itu ya menggunakan WhatsApp. Disitulah kita memberikan sebuah pelayanan terbaik kita gitu, yang dimana mungkin gak banyak orang mampu seperti pelayanan kita. Itu yang kedua. Nah, abis itu gue berpikir untuk mencoba menambahkan platform lainnya untuk berkomunikasi sama kalian. Salah satunya adalah YouTube, yang dimana sekarang gue mau komunikasi sama lu gitu. Cuman ya bedanya kan kita nggak langsung face to face nih. Nah, ini adalah tandanya kalau Shoot Foto Produk ingin berkomunikasi lebih luas lagi dan merambah ke YouTube. Dan ada TikTok juga. Nah, nanti nextnya kita juga akan ada podcastnya juga. Maksudnya podcast dalam bentuk benar-benar audio gitu. Di Spotify gitu. Atau di Apple Podcast atau apa gitu namanya, gue lupa. Pokoknya gitulah platformnya. Oke. Karena ini berhubungan dengan klien, pertanyaan ini penting untuk gua agar gue bisa ngingat-ngingat kembali. Yang kedua adalah penting untuk tim gua juga, ya. Jadi target market ideal shoot foto produk yang pertama adalah orang-orang yang memiliki produk yang bisa dijual. Produk dalam arti bentuknya fisik yang bisa dijual. Tapi bukan hanya sebatas itu itu sangat umum. Banyak banget yang punya produk untuk dijual. Nah, cuman kita spesifikin lagi orang-orang yang memiliki produk yang bisa dijual atau yang dijual sama mereka, yang dimana mereka ingin merasa tenang dan nyaman serta aman di saat menggunakan jasa foto, ya. Jadi spesifiknya adalah mereka ini business owner yang memiliki sebuah produk dan ingin merasa nyaman, aman, dan tenang untuk melakukan sesi foto produk. Nah, itu adalah target market idealnya. Kalau berbicara tentang umur, gue sih bukan membatasi, tapi biasanya gue mentargetkan di sekitar 25 sampai umur 45-an lah. Kenapa? Karena pola pikirnya ya di 25 dia udah kuliah. Setidaknya udah mulai dewasa gitu, ya kan? Tentunya jauh lebih nyaman ngobrol sama mereka ketimbang anak kecil gitu. Anak kecil tuh anak belasan tahun, dan nggak menutup kemungkinan mereka juga dewasa gitu. Tapi setidaknya ya gue nggak sulit-sulit mencari yang dewasa di umur belasan gitu. Jadi dia 25 sampai 45 tahun. Domisili tempatnya pun juga se-Indonesia gitu, karena ya gue melayani se-Indonesia. Tapi memang gue memprioritaskan radius yang di sekeliling studio gue yang terdekat dulu. Kalau gue di Bogor, maka gue memilih untuk yang menawarkan di Jakarta dulu, di Bekasi dulu, di Depok dulu, di Tangerang dulu, di Bandung mungkin yang agak jauhan dikit gitu. Itu yang akan gue coba untuk bantu gitu, untuk memberikan layanan kepada mereka karena kan deket gitu. Apalagi ya spesifiknya. Kalau masalah jenis kelamin cewek atau cowok, dua-duanya, karena semua jenis kelamin ibaratnya ya mau gendernya pria atau cowok, pria atau cowok itu sama. Pria atau wanita itu berhak untuk menjadi seorang business owner dan menjual produk apapun. Itu pria. Agama ya udah pasti bebas. Terus, ada lagi spesifiknya adalah ya business owner, pengusaha gitu. Itu yang nggak boleh dilupain gitu. Jadi ya target gue ya lu seorang pengusaha gitu. Lu punya
lu seorang pengusaha yang punya produk. Itu sih paling. Ya karena karena kita butuh temen untuk menumbuhkan perusahaan shoot foto produk gitu. Kita butuh orang, kita butuh apa ya? Ya butuh duit juga, butuh closingan untuk menumbuhkan shoot foto produk. Karena kalau shoot foto produk nggak ada atau misalnya bangkrut ya emang masih banyak sih jasa-jasa lain. Tapi jasa yang bisa membuat lu tenang, tenang, aman dan nyaman, ya berkurang satu. Karena nggak banyak yang kayak gitu menurut gue ya. Karena kan gue juga punya produk yang dimana gue sendiri juga pernah menggunakan jasa foto lain gitu. Itulah kenapa kita wajib menjalankan komunikasi yang baik, karena kita butuh temen. Karena tanpa ada lu pada gitu, ya kita nggak bakal bisa bertumbuh. Itu sih. Oke, yang biasa Sud lakuin, karena kan tadi gue udah sebut ya, yang kita lakuin tuh adalah PDKT, ya. Yang pertama adalah balas cepet, udah itu penting. Ya lu ngerasain gak sih, misalnya lu ngomong sama gue, ketemu deh, nggak usah chattingan gitu, lu ngomong, lu nanya, hey Val, lu habis dari mana? Terus gue lama balesnya, padahal gue udah ngeliat lu gitu, kayak, iya gue dari sini, apa yang lu rasain? Atau enggak lu gini deh, lu lagi jalan berdua, terus lu ngoceh gitu, lu nyerocos gitu, lu nanya, gimana ya Val gini-gini, tapi gue sibuk dengan kerjaan gue yang lain gitu, dan gak ngerespon lu, ya apa yang lu rasain? Pasti sakit hati gitu, pasti kayak, ya Allah kenapa sih gitu kan. Jadi balas cepat itu yang poin penting. Yang kedua adalah, setidaknya gak kasar. Sebenarnya kasar itu boleh, di saat kondisinya lu sama gue udah deket banget, yang emang udah teman main gitu. Ya jadi ya itu boleh, tapi maksud gue untuk awal-awal ya lu ramah gitu, ramah, sopan. Terus yang ketiga adalah panggil nama. Itu penting banget. Banyak banget admin atau misalnya apapun ya, maksudnya yang menghandle chattingan dalam sebuah perusahaan itu hanya menggunakan panggilan aja, bapak, ibu, kakak, adek atau apa segala macem lah. Tapi tanpa menyebut nama, menurut gue itu nggak asik gitu. Menurut gue itu kayak pesan template ya, yang dimana ya oke lah dia menggunakan pesan template, tapi ya tambahin lah namanya gitu. Karena kalau di saat lu udah manggil nama, ya lu merasa terpanggil. Oke, berarti ini gue gitu. Ini lu lagi ngomong sama gue nih. Bayangin lu ada di sebuah kerumunan, lu ngomong gini, oh iya Pak, apa kabar? Sedangkan di sekeliling lu banyak bapak-bapak gitu. Ya lu mau ngomong sama siapa sih gitu? Ya gimana lu mau direspon sama orang? Gimana komunikasi lu mau baik kalau lu aja nggak mau nyebut namanya mereka? Terus problem solving. Jadi kita ngomong tuh selalu memiliki sebuah solusi gitu. Jadi nggak buntu nih orang ini ngomong atau nanya atau punya sebuah masalah, ya kita punya solusinya. Kalaupun kita nggak punya, setidaknya kita menenangkan dia. Kita nemenin apa yang dia rasain. Karena kita itu menggunakan gaya yang dimana yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang kenal itu menjadi teman. Jadi gue juga mau dong ngerasain apa yang lu rasain gitu. Jadi kita curhat aja. Menurut gue itu sih yang dilakuin sama gue sama tim shoot foto produk. Itu sih. Selesai. Gila berat anjir, bener lah ini berat loh. Aduh. Tapi thank you banget ya karena kalian ya lulus semuanya, Shooty masih mau nontonin sampai Vol 3 ini. Gue sangat seneng banget, Gue nggak peduli tentang view-nya, tapi setidaknya lu nonton ini itu udah gue seneng banget. Jadi kalau misalnya lu suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan jangan lupa untuk di-share ke siapapun. Nggak melulu ke teman lu yang business owner, ke siapapun. Share aja. Thank you ya. Bye-bye.